Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianti Nurfitri dari Prodi Perpajakan kelas Pajak B. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, yaitu berupa nikmat kesehatan dan kesempatan untuk saya dapat menyelesaikan tugas saya, yaitu evaluasi kedua dari ekonomi makro dengan materi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter beserta contoh-contohnya yang pernah terjadi di Indonesia. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari materi tersebut terlebih dahulu. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing-masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal, dari kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, di mana sektor tersebut diantaranya yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor dunia internasional. Keempat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing-masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran. Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari, walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang rendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiskal. Pun yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu definisi dari kebijakan fiskal, definisi dari kebijakan moneter, hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter beserta contoh-contoh yang pernah terjadi di Indonesia. Adapun tujuan dalam materi ini yaitu agar si pendengar dapat memahami definisi dari kebijakan fiskal, agar dapat lebih memahami tentang kebijakan moneter, serta mempermudah pendengar memahami hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter, serta mengetahui apa-apa saja yang pernah terjadi di Indonesia mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Baiklah, melangkah ke pokok pembahasan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu definisi dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Namun, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Pada sektor rumah tangga, di mana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi dan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, dan bunga dari perusahaan. Kegiatan ekonomi dengan pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa. Sedangkan dengan dunia internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga, yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilan dan keuntungan kepada rumah tangga berupa gaji, dividen, sewa, upah, dan bunga. Sedangkan hubungannya dengan pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan dunia internasional, perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri.
dari sektor pemerintahan, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan rumah tangga, di mana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional pembangunan, dan untuk hubungan dengan perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha, dan pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor dunia internasional atau luar negeri, di mana hubungan dengan rumah tangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga, dan untuk hubungan dengan perusahaan, dunia internasional sebagai pengekspor produknya kepada bisnis perusahaan. Contoh dari kebijakan inflasi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu di mana negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu, di mana tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah. Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa Orde Baru sudah pernah memanas. Pada saat itu, pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation, memerlukan ongkos yang mahal, dan kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional. Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, di mana berdasarkan ADART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia atau BI untuk semester pertama tahun anggaran 2000, terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meskipun sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor real menyebabkan terjadinya kebijakan makroekonomi yang tidak seimbang. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas, jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Itulah tadi penjelasan dari kebijakan fiskal beserta contoh yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya kita melangkah ke definisi dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Dengan kata lain, kebijakan moneter adalah proses di mana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter suatu negara kontrol suplai uang, ketersediaan uang, dan biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau keduanya, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya, dan pengangguran, di mana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau di mana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang berkaitan dengan bank sentral, otoritas moneter, dan memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang yang beredar. Dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga untuk mencapai kebijakan goal.
Sebagai contoh dari kebijakan moneter yaitu jika seorang karyawan berharap harga akan tinggi di masa depan, ia akan membuat kontrak upah dengan upah yang tinggi untuk mencocokkan harga-harga. Oleh karena itu, harapan upah yang lebih rendah tercermin dalam perilaku penetapan upah antar karyawan dengan majikan. Upah harus lebih rendah karena harga diharapkan lebih rendah, dan karena upah tersebut sebenarnya lebih rendah, tidak ada demand pull inflasi karena karyawan menerima upah lebih kecil dan tidak ada biaya tekanan inflasi karena majikan membayar kurang dari upah. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada gilirannya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga, dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang diharapkan. Keduanya akan memiliki umpan balik, yaitu pendapatan akan menerima umpan balik terhadap permintaan agregat, dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi yang mendekati full employment, dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Bagi negara yang sedang berkembang, sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran dari dua kebijakan bidiotitas yang melakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.